Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat yang seringkali sebagian dari kita lupa adalah nikmat bahwasanya Allah jadikan waktu siang sebagai tempat atau waktu untuk mencari penghasilan. Kemudian waktu malam juga Allah Azza wa Jalla jadikan bagi umat manusia sebagai tempat atau waktu untuk tidur. Kalau tiang niku ngolak-ngalik waktu, jadi malam dibuat kerja, ngendeng kerja, siang dibuat tidur seharian, maka jam biologis tubuhnya akan aneh. Dan bahkan orangnya cenderung ngapunten, susah kontrol emosi. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah jadikan tidur-tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Jadi kalau Allah jadikan waktu malam kita untuk istirahat, dia istirahat. Makanya Nabi SAW niku nggak suka kalau ada orang yang masih ngapunten cangkruan setelah sholat isya. Jadi habis sholat isya pulang dari masjid bukan ke rumah untuk mapan tidur, tapi masih nyari warung kopi ning ndi. Janjian kali rencange, Pak, sakniki jadwale teng warung kopi pundi? Oh, siap teng mriki, Pak. Budal. Padahal tempatnya jauh sekali, tapi dilateni. Nabi SAW kana yakrahu al-hadatsa, benci sekali kalau orang ngobrol-ngobrol tidak penting setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya niku mapan tidur atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memikirkan hal-hal yang penting buat dunia kita. Misal besok kerja, habis isya persiapannya, monggo persiapannya disiapkan setelah isya, tapi jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu-waktu ini, yaitu waktu malam dan juga waktu siang, sebagai tanda mana di antara kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam akhir surah Ali Imran, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya di antara waktu malam atau di antara penciptaan Allah berupa langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan begitupun pergantian siang dan malamnya. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam tanda-tanda tadi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal. Siapa yang berakal? Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka yang senantiasa ingat Allah ketika mereka duduk, ketika mereka berdiri, ketika mereka dalam kondisi berbaring, mereka senantiasa ingat kepada Allah. Niku tandane Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan perhatikan diri sendiri gitu. Mboten usah Pak Fulan, mboten usah. Enggak usah nyenggol Bapak sandinge, mboten usah. Coba dipikirkan masing-masing. Kalau kita menjelang tidur niku terakhir yang kita lakukan sebelum tidur napa Bapak Ibu? Apakah yang terakhir kita lakukan sebelum tidur ngapunten rokokan? Napa yang sebelum tidur kita lakukan niku jagong kalih rencange? Napa yang dilakukan sebelum tidur kita berbaring menuju tempat tidur yang kita lakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kula yakin insyaallah sedaya teng masjid niki akhir hidupnya atau akhir
hari-harinya menjelang tidur yang dilakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pertanyaannya diganti. Kalau seandainya atau apa yang kita lakukan pertama kali setelah kita membuka mata kita? Ketika bangun tidur apa yang kita lakukan? Ngecek HP. Ngecek HP ya? Ngecek HP. Sebagian ngecek HP. Sebagian yang lain mungkin langsung pangapunten langsung ke kamar mandi, langsung cepat-cepat karena kebelet. Terus sebagian yang lain langsung Noel ibunya, terus kemudian bilang di kopi nih. Jadi, sing pundi, Pak? Atau yang keempat, ketika bangun tidur yang pertama kali diucapkan adalah zikir ketika bangun tidur. Dan orang-orang yang beriman niku Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala niku koreksi damel kula kali panjenengan. Yaitu orang yang beriman kepada Allah ketika bangun tidur yang diingat pertama kali adalah zikir. Baca doa zikir terlebih dahulu, zikir ketika bangun tidur terlebih dahulu. Kadang-kadang kula kali panjenengan iku mboten adil kali yoga-yogane. Yoga-yogane disuruh atau dikongkon untuk hafalan doa bangun tidur. Tapi bapak ibunya mboten maca doa bangun tidur ketika bangun tidur, mboten adil. Yoga-yogane wis apa ngalih? Niki apalan Nduk, iki doa nih bangun tidur, doa sebelum tidur, wacane alhamdulillah hafal. Tapi bapak ibune mboten nate ketinggal maos baca doa setelah bangun tidur. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam niku memerintahkan kepada kula kali panjenengan supados ketika bangun tidur niku yang dibaca adalah zikir setelah bangun tidur. Sinten sing mriki sing mboten apal doa bangun tidur? Kula mboten tanglet sing apal. Kula sing tanglet sing mboten apal. Apa sedaya nggih? Apa sedaya insyaallah. Sing diapal doa napa, Pak? Doa makan, Masya Allah. Yang dihafal ketika doa bangun tidur biasanya doanya default ya, standar. Yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, loh kok diem semuanya? Berarti hafalnya cuman satu. Mboten napa-napa. Yang penting wonten pegangan zikir ketika bangun tidur. Jangan sampai kula kali panjenengan boten apal babar blas masalah doa bangun tidur. Padahal di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lisannya senantiasa basah kalih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Adhkar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan niku ketika kula kali panjenengan tilem niku mengikatkan 3 ikatan di unuk-unuk di tengkuk kepala kita. Jadi diikat kali syaitan dengan 3 ikatan. Idza huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika lailun tawilun farqun. Kata syaitan ketika ngikat kepala manusia, dia sembari mengatakan alaika lailun tawilun farqun. Wes turu saja, tidur saja semalam suntuk. Nah, kalau ada di antara kita yang tidur semalam suntuk, nah syaitan berhasil nih. Syaitan berhasil mboten bangun kecuali subuhan. Nah niki syaitan berhasil. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa in istayqadha, kalau kalian bangun wa dzakarallaha taala, kemudian berzikir, berdoa setelah bangun tidur, in hallat uqdah, maka 1 ikatan syaitan tadi terlepas. Kemudian fa in tawaddaa in hallat uqdah, kalau habis baca doa langsung ambil wudu, maka 1 ikatan terlepas. Fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Nah, kalau dia habis wudu kemudian mengerjakan sholat, maka 3 ikatan semuanya terlepas dari punuk orang tersebut. Makanya kula kali panjenengan niku kalau tidur terus kemudian bangun kok mungkar saja, nggak mungkin semangat, Pak. Nggak mungkin semangat. Tapi ketika bangun tidur, baca doa, ambil wudu, mengerjakan sholat, maka insya Allah semangat. Maka jangan heran kalau cuman pelonggar teng kamar tidur,
meneng, nggih ketap, ketim. Maka apa? Yang dihasilkan adalah jiwanya lemah, nggak punya semangat. Badhe ngerjakan sholat subuh wis koe sik 5 menit kasen, sik subuh santai. Wis adzan subuh sik urung qomat, ngenteni qomat sik. Kenapa? Karena tidak baca zikir, tidak segera berwudu dan tidak segera mengerjakan sholat sunnah. Nah, kalau 3 hal ini dikerjakan, maka insya Allah Ta'ala seorang tersebut nasyitun thayyiban nafsi, dia akan menjadi pribadi yang semangat di hari-harinya. Makanya kalau habis sholat subuh kok ngelentruk kayak mawon, maka niku tanda-tandanya karena ketika bangun tidur boten maos di zikir. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nah kalau tidak dilakukan 3 hal tadi, maka dia akan datang dalam waktu pagi, yaitu berada di pagi hari tadi dalam kondisi jiwanya males. Males. Berarti sampun ngertos nggih penyebabe ngopo kok isuk-isuk kok males sedanten niku sebabe kenapa? Sebabe nggih mboten maos di zikir. Nah, zikir napa sing diwaos? Kata Nabi alaihi salatu wasallam atau kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika mapan untuk tidur, qala maka beliau membaca Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang maha aku hidup dan juga aku mati. Wa idza staiqadha, dan ketika bangun tidur maka yang beliau ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah zat yang telah menghidupkanku setelah aku meninggal, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa niki pun hafal nggih? Pun hafal nggih? Sing doa versi pertama pun hafal sedanten. Nah, di dalam doa niki Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya kula kali panjenengan saged tilem niku nikmat. Wonten tiyang sing susah sekali tidur dan dia bahkan nyari obat tidur ke sana kemari demi untuk tidur. Nyari obat ke sana kemari ngobatin insomnianya cuma untuk tidur. Kula kali panjenengan alhamdulillah nempel kloso pun tidur. Sekali napa? Nempel kasur pun hilang. Digugah Pak, wis ilang wis kene nyone. Nah, iki kula kali panjenengan alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau banyak tidur, enggak bangun-bangun, ini juga petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau orang tidur sampai subuh enggak bangun-bangun kecuali ketika subuh, itu artinya syaitan tengah mengencingi telinganya dan syaitan berhasil. Ayo, sinten sing mentinten kok dikencingi kali syaitan iki sinten mriki. Mboten tangi kecuali apa? Kecuali salat subuh. Padahal apa? Padahal sudah menjalankan kewajiban, tapi syaitan tetap mengencingi telinganya. Baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan hidup dan mati seseorang ini sebagai bentuk ujian bagi kita. Kata Allah Azza wa Jalla, zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Siapa yang paling banyak tidurnya, Allah nyatet. Siapa yang ketika tidur bangun di malam hari mengerjakan sholat malam, Allah juga nyatet. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala sulusailil lailil akhir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguhnya Rabb kita Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, siapa di antara hambaku yang minta sesuatu kepadaku, maka aku akan kabulkan dia. Nah, kalau kali panjenengan niku nyuwun sesuatu, gadah keinginan, gadah kerentek, maka mintalah di sepertiga malam terakhir. Dan begitu pun kata Allah, siapa saja yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah bangun di malam hari, bukan tidur mulai habis maghrib sampai bangun ketika subuh. Niki pangapunten, sudah telinganya dikencingi oleh syaitan. Kemudian doa yang kedua, nah niki mangke insyaallah difotokopikan ya kalih Mas Abdullah, difotokopikan doanya supaya jenengan boten usah ngapal kenting mriki.
Terus kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza staiqadha ahadukum," kalau kalian bangun, falyaqul, maka bacalah, "Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi." Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, wa afani fi jasadi, dan memberikan kesehatan kepada tubuhku, wa adina li bi dzikri, dan mengizinkanku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini ada 3 faidah. Faidah yang pertama, bahwasanya Allah niku ketika kita tidur mencabut sementara nyawa kita. Jadi kata Izzuddin Ibnu Abdissalam, roh manusia itu 2 macam. Yang pertama, roh yang bisa dicabut sewaktu-waktu, yaitu ketika manusia tidur dan bangun. Dan yang kedua adalah ruhul hayah, yaitu ruh yang ketika dia dicabut, maka manusia akan terhenti kehidupannya. Ini 2 ruh yang disebutkan Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah ta'ala. Tapi ala kulli hal, kita kula kali panjenengan niku tidur terus kemudian hidup lagi, bangun lagi, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang sing tidur terus kemudian boten bangun-bangun. Niku nikmat napa petaka? Petaka. Boten meninggal dunia, Pak. Tapi boten bangun. Keluarganya semuanya bingung. Kenapa? Karena bukan nikmat lagi. Kalau berlebih-lebihan itu bukan lagi nikmat, melainkan azab atau petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afani fi jasadi, kemudian diberikan kesehatan. Kula kali panjenengan niku mboten usah nyuwun dumateng Gusti Allah ketika kita tidur, nate jenengan nyuwun, ya Allah, nanti kalau saya tidur saya minta jantung saya tetap berdetak. Nate nyuwun kados makaten? Mboten, Pak. Tapi Allah pun pareng kesehatan kula kali panjenengan sedaya. Kula kalian panjenengan mboten nate nyuwun dumateng Gusti Allah, ya Allah, nanti kalau saya tidur ginjal saya tetap berfungsi, ya Allah. Mboten nate. Tapi Allah paringi kesehatan kula kalian panjenengan sedaya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam niku memerintahkan dumateng kula kalian panjenengan, fas'alullahal afiyah, mintalah al-afiyah kepada Allah. Yang dimaksud al-afiyah adalah keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Keselamatan dunia, kula kali panjenengan saged salat maghrib tadi, itu nikmat afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya saged melampah ke masjid dalam kondisi santai, tenang, mboten khawatir sedaya menapa, niku nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan afiah di akhirat kelak, yaitu Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari azab neraka jahanam. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan al-afiyah kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian faedah yang ketiga, wa adzina li bi dzikri, yaitu Allah telah mengizinkan kula kali panjenengan berzikir kepada Allah. Maka zikir niku kula kali panjenengan saged maos doa bangun tidur niku nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang di masjid niki saged maos zikir ketika bangun tidur. Kenapa? Karena tidak mendapatkan nikmat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah niku menasihatkan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, perbanyaklah oleh kalian membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, ya Allah. Jadi zikir kula kali panjenengan bantuan dari Allah, bukan atas kemauan kula kali panjenengan. Kadangkala sebelum tidur pun merencanakan nanti ketika bangun tidur zikir. Tapi ternyata ketika bangun tidur Allah Azza wa Jalla tutup nikmat tadi, kula kali panjenengan lupa dengan azam ketika sebelum tidur. Makanya ketika kula kali panjenengan saged berzikir kepada Allah, bersyukurlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang kedua. Pun wonten sing hafal langsung ketika sekali dengar. Insyaallah hafal nggih. Sinten saged baleni meleh coba. Bapaknya, jangan yang mas-masnya dulu, bapaknya dulu. Sinten? Alhamdulillahilladzi, kurang sedikit lagi depannya. Radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Nah, Imam Bukhari niku Bapak udah rahmati Allah, ketika sekali dengar langsung hafal. Sinten sing asmani Imam Bukhari itu mriki? Bapak Imam Bukhari sinten? Wonten? Mboten wonten. Nah, Imam Bukhari niku sekali dengar langsung
hafal. Pernah suatu ketika, niki termezzo mawon nggih. Pernah suatu ketika mendengarkan hadis banyak dibacakan oleh gurunya. Temannya Imam Bukhari niku nyatet sampai bingung. Karena saking cepatnya gurunya meriwayatkan hadis dicatat. Banyak yang ketinggalan. Imam Bukhari diam saja nyimak. Kemudian temannya mengatakan kepada Imam Bukhari, "Wahai Bukhari, sungguhnya aku melihat engkau sepanjang pelajaran tadi nggak pernah nyatet sama sekali." Terus kemudian Imam Bukhari mengatakan, "Sekalipun aku nggak nyatet, aku bisa mengucapkan apa yang diucapkan oleh guruku." Kemudian temannya mengatakan, "Coba dites." Sembari nyimak dengan apa? Dengan catatannya. Dan Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, "Catatanmu salah. Di bagian ini guru tidak mengatakan demikian dan demikian. Bagian ini engkau kurang demikian." Malah dibenarkan yang nyatet. Makanya pulau kali panjenengan itu senang sekali kalau ada orang nyimak kajian boten nyatet sedaya. Berarti apal kata Imam Bukhari. Alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah taala sama Pak hafalannya. Semerap sedaya kali Imam Syafi'i nggih. Imam Syafi'i rahimahullah taala niku ketika baca kitab, beliau menutup sebagian kitabnya. Kenapa ditutup? Karena khawatir yang sana juga ikut terhafal. Jadi tutup sebagian dulu, dibaca sebagian hafal, dibuka lagi, baru kemudian baca yang lain. Ini Imam Syafi'i. Jadi senang ya, kalau melihat anak-anak nggak baca, nggak bawa kitab ketika kajian berarti hafal sedaya. Insya Allah amin ya. Meskipun pulau kali panjenengan boten apal sekali dengar, mugi-mugi wonten anak pulau kali panjenengan yang langsung hafal ketika sekali dengar. Dan menjadi penerus Imam Syafi'i dan juga Imam Bukhari rahimahullah taala. Baik. Sekarang zikir yang ketiga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba, yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruha, ketika Allah azza wa jalla mengembalikan ruhnya, artinya ketika membangunkan dia dari tidurnya, kemudian membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hafal insyaallah nggih. Hafal. Niku diantara zikir setelah tidur. Apa balasannya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri." Maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dosanya tadi sebanyak buih di lautan. Kalau kula kali panjenengan semerep untuk segoro niku, untuk ombak bekas ombak niku, walaupun dosa kita sebanyak lautan, maka Allah azza wa jalla akan ampuni dosa kita hanya dengan zikir setelah bangun tidur. Tapi kata para ulama, hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Maka bagi mereka yang berpandangan hadis ini lemah sekali, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Apakah boleh baca zikirnya? Boleh. Tapi fadilahnya wallahu ta'ala alam. Kata para ulama, terdapat dua rawi yang bermasalah. Yang pertama Abdul Wahhab yang disebutkan sebagai perawi yang matruk. Matruk niku berarti hadis-hadisnya adalah hadis yang palsu, hadis yang ditinggalkan. Yang kedua adalah perawi yang bernama Ismail bin Iyas. Ismail bin Iyas ini dia thiqah hanya ketika mendengar dari guru yang berasal dari negeri Syam. Adapun yang lainnya maka dinilai tidak thiqah. Dan ini merupakan hadis yang beliau dengar dari selain negeri Syam. Tapi ala kulli hal, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan dalam kitab Al-Azkar, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah beliau memandang hadis ini tidak sampai pada derajat dhaif jiddan. Jadi kalau kali panjenengan boleh mengamalkan hadis ini, monggo. Jadi fadilahnya adalah kita berprasangka baik kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita yang seluas lautan. Yang kedua, Imam Nawawi berpandangan boleh beramal dengan hadis yang lemah dalam masalah fadhailul a'mal. Jadi dalam masalah keutamaan amalan, seorang boleh berpatokan pada hadis yang lemah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keberapa Bapak? Keempat. Masya Allah, nyimak nih Imam Bukhari kali Imam Syafi'i sedaya. Alhamdulillah. Nomornya saja tidak masalah, tidak masalah. Berikutnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min rajulin yantabihu min naumi." Tidaklah seorang itu terbangun dari tidurnya, kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha.
Segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan tidur dan juga bangun. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku dalam kondisi selamat. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta. Aku bersaksi bahwasanya Allah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah akan mengatakan kepada hamba yang membaca zikir tadi, shadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku. Jadi kula kali panjenengan niku ketika Allah merespon ucapan kita, merespon doa kita, itu sebuah keutamaan yang agung. Sebagaimana kula kali panjenengan ketika mau surah Al-Fatihah ketika sholat niku dihayati Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza qala 'abdi", yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Idza qala 'abdi, ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan majadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin, kemudian Allah mengatakan sungguh hambaku telah memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah ini batas antara hambaku atau bagianku dan juga bagian hambaku. Dan setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Azza wa Jalla, apapun yang diminta hambaku akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita baca surah Al-Fatihah, ya kok ampun ngantos cepat-cepat. Ampun ngantos cepat-cepat dihayati. Karena dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal lail, ketika terbangun di malam hari, kabbara ashran, maka beliau bertakbir sebanyak 10 kali. Nate Bapak Ibu, takbir 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 10 kali. Wa hamida ashran, kemudian membaca alhamdulillah sebanyak 10 kali. Wa qala subhanallah wa bihamdi sebanyak 10 kali. Wa qala, kemudian mengucapkan subhanal malikil quddus sebanyak 10 kali. Wastaghfara, kemudian istighfar sebanyak 10 kali. Wa halala ashran, kemudian baca la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sempitnya dunia dan juga dari sempitnya hari kiamat sebanyak 10 kali. Kalau kita total berapa kali tadi Bapak? 10, 10, 10, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, bayangkan kalau sudah baca zikir 70 kali, yakin kula kali panjenengan boten wonten sing krim-krim malih. Langsung sadar, baca takbir sebanyak 10 kali pun sadar, ditambahkan tahmid 10 kali pun sadar, tambahkan lagi tahlil 10 kali sampai sadar, seterusnya sampai baca doa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Dan kesempitan dunia niku berkisar antara dua hal, entah sempitnya dunia masalah kehidupan seseorang atau sempitnya seseorang dalam mempraktekkan urusan agama. Jadi ketika seorang minta kepada Allah agar dihindarkan dari dua kesempitan dunia dan juga kesempitan akhirat, artinya dia tengah meminta dua hal yang jangkep. Doa-doa Nabi itu doa-doa yang jangkep Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi niku sekaligus minta urusan dunia dan juga minta urusan akhirat. Nah, kalau kali panjenengan kalau minta ke Allah banyakkan urusan mana? Moga-moga panennya laris, moga-moga panennya lancar, banyak hasilnya dan lain sebagainya. Urusan dunia semuanya. Padahal Nabi niku ngajarkan kula kali panjenengan kalau doa usahakan doanya doa yang jangkep. Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Nabi juga mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta dunia dan juga minta akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta kebaikan, keselamatan di dunia dan juga di
di akhirat. Jadi sekali lagi, kalau sujud sebelum iqamah, antara azan dan iqamah, ketika azan, ketika di waktu sahur, mintanya niku urusan dunia dan juga urusan akhirat. Minta untuk anak-anak kita juga jangan cuman, ya Allah jadikan anak-anak saya sebagai anak-anak yang sukses dunia top misalnya, jadikan anak saya sebagai dokter, jadikan anak saya sebagai tentara, polisi, enggak. Tapi mintanya jadikan anak saya sebagai orang yang soleh, sebagai keturunan yang baik, bukan hanya urusan dunia. Jadikan anak saya sebagai orang yang berbakti. Jangan-jangan anak kita niku jadi naudzubillah anak yang tidak berbakti kepada kita, nggih gara-gara kula kali panjenengan boten nate berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asyraka Isfi Tarbiyatil Abna, 10 pondasi dalam mendidik anak, beliau mengatakan di pondasi yang ketiga atau yang keempat, beliau mengatakan kasratut doa, banyak-banyak berdoa untuk anak kita. Jadi doakan anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan juga solihah. Dan itu diantara doa-doa yang dibaca ketika seorang bangun dari tidurnya. Kemudian doa yang berikutnya, ini doa yang terakhir dari doa ketika bangun tidur, yaitu Nabi SAW meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Astaghfiruka li dzambi, aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Bayangkan ya, bangun tidur kita dianjurkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi tidur kita ini menjadi petaka akhirat bagi kita. Yaitu ketika kita tidur, kita lupa untuk mengerjakan sholat. Kita tidur kebablasan dari mengerjakan sholat. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau orang ketiduran, nggak bangun-bangun, terus kemudian bangun terlambat sholat, boleh mengerjakan sholat. Tapi apa? Tapi kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kemudian wa as'aluka rahmatak, aku minta rahmat kepadamu ya Allah. Rahmat Allah niku sesuatu yang penting Bapak Ibu rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula kali panjenengan niku mboten angsal rahmat Allah, mustahil kula kali panjenengan saged duduk-duduk di mriki dengarkan nasihat, dengarkan hadis, mustahil kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan tentang Nabi alaihi salatu wasallam, Allah mengatakan kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Azza wa Jalla lam faddu min haulik, maka orang-orang di sekitarmu akan apa? Akan berpencar darimu, alias kabur darimu wahai Muhammad. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah sehingga akhlak Nabi menjadi baik, maka orang-orang sekitar Nabi akan lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya setiap hambaku ini tidak ada yang masuk surga atau semuanya masuk surga yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalannya, Karena kalau amalan kula kali panjenengan dibandingkan dengan nikmat surga niku mboten sebanding. Jadi kalau kita mikir amalan kita layak dapat surga Allah, tidak layak Pak, tidak layak. Cuman ibadah 5 waktu tok, terus kemudian jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, kok mintanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak layak. Nikmat Allah Azza wa Jalla berupa surga itu nikmat yang teramat agung. Bahkan kata Nabi SAW, telinga kita, mata kita nggak pernah menyaksikan nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kula kali panjenengan saged masuk surga niku karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan engkau ya Rasulullah, kata para sahabat, bahkan aku masuk surga bukan karena amalanku, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian panjenengan sakit ngamal, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit masuk surga, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zidni ilman, tambah ilmu. Perhatikan, Nabi niku mboten minta tambah kecuali tambahan ilmu. Mboten nyuwun tambahan harta, mboten nyuwun tambahan gaji, mboten. Tapi tambahan apa? Tambahan ilmu. Karena kalau orang sudah punya ilmu, maka semua kunci dia dapat
dapatkan. Ilmu dunia, ilmu akhirat, semua dia dapatkan. Dan dengan ilmu dia akan selamat. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan sesatkan hatiku setelah engkau beri petunjuk. Betapa banyak Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dulunya bareng kula kali panjenengan teng masjid niki, sakniki mboten teng masjid melih. Karena apa? Karena Allah cabut hidayah dari dalam hatinya. Jadi kula kali panjenengan kalau masih istiqomah di atas jalan Allah, saged salat 5 waktu berjamaah, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah tidak cabut nikmat hidayah. Saged ngaos, saged pengajian kados mekaten, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah tidak mencabut nikmat hidayah tadi. Wa habli min ladunka rahmah, dan berikanlah kepadaku rahmat ya Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha memberi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saged wonten sing saged ngulangi dari awal sampai akhir doanya? Saged insyaallah nggih, tapi mboten purun riya insyaallah. Jadi enggak mau riya Ustaz. Jadi urusan kami dengan Allah insyaallah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan lisan kita untuk menghafal doa-doa tadi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, babun ma yaqulu idza labisa thawbah. Doa yang diucapkan ketika pakai pakaian. Nah, niki wonten sing ketika pakai pakaian baca doa? Oh, wonten, alhamdulillah sedaya sampun baca doa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yustahabbu ayyaqula bismillah. Disunnahkan ketika seseorang memakai pakaian, maka disunnahkan untuk membaca bismillah. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyah fi jami'il a'mal, dan disunnahkan untuk membaca bismillah di semua perbuatan kita. Mau makan baca bismillah, mau pakai sandal baca bismillah, mau keluar rumah bacanya bismillah, pakai pakaian bacanya bismillah. Kadang hal-hal remeh seperti ini sering dilupakan oleh sebagian kita. Karena seringnya pakai pakaian ya wis blusuk keluar. Lupa baca bismillah. Padahal apa? Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang setiap perbuatannya beliau senantiasa memulai dengan bacaan bismillah. Kata beliau alaihi salatu wasallam, kullu amrin dibalin. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka barokahnya berkurang. Jangan-jangan pakaian kita ini mudah rusak, mudah nggak bisa dipakai lagi, sebabnya karena kurangnya barokah. Jadi kalau pakaiannya kok mudah rusak, terus kemudian sering hilang, sandalnya dibawa ke masjid, tiba-tiba pulang nggak ada lagi, jangan-jangan kurang barokah. Kenapa kurang barokah? Karena jarang baca bismillah. Nah, saat ini dimulai lagi, Pak. Jangan anak-anaknya tok disuruh baca doa, bapaknya niki pundi. Nah, anaknya kalau nagih, anaknya nanti di hari kiamat pernah diajarkan bapak nggak? Pernah. Tapi bapaknya ternyata nggak lebih baik amalannya dibandingkan anaknya. Anaknya setiap hari dipantau kali mau baca bismillah ora, tapi bapaknya nggak pernah baca. Niki petaka. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, kana idza labisa thawban, ketika beliau memakai pakaian qamisan, baik pakaian atas au ridaan atau sarung, au imamatan atau imamah yang di kepala, maka beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ya Allah, aku minta kebaikan pakaian ini, wa khairi ma huwalah, dan kebaikan setelahnya, wa a'udzubika min syarrih, dan aku minta perlindungan dari keburukannya, wa syarri ma huwalah, dan keburukan efek dari pakaian tadi. Ini satu doa. Sampun hafal? Nanti diprintkan insyaallah nanti diprintkan, dihafalkan. Kalau boten apal dikasih di saku, disaimun, boten apa? Ustaz, ini boten wanci nih apalan, pun sepah, boten kiat apalan. Tambah saayat pun niku saulan boten apal-apal. Nanti kan tambah doa banyak, disai mohon Pak. Ketika pakai pakaian dibuka, dibaca lagi doanya, masukin lagi. Disongkoknya daripada ngapunten diselipkan rokan, biasanya wonten bawa nggih. Wonten rokoke diganti saniki rokoke, diguak rokoke diganti baca doa. Nah, supaya Pak ketika pakai peci, pakai songkok, pakai cupluk dan lain sebagainya, yang dimulai adalah memulai dengan
zikir. Kemudian doa yang kedua dari memakai pakaian tadi, yaitu Rasulullah SAW ketika memakai pakaian baru, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikanku pakaian, warzaqanihi, dan memberikan rezeki berupa pakaian, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Dan tidaklah hamba tadi membaca doa pakai pakaian ini, kata Nabi alaihissalam, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan bahwa ibu rahmatillah, kula kali panjenengan iku kathah dosane dapat diampuni oleh Allah dosa-dosanya hanya dengan pakai pakaian, diawali dengan baca doa. Dan betapa banyak kesempatan yang kita tinggalkan. Cuman pakai pakaian saja Ustaz, masa harus baca kesuwen. Nah, jangan kesuwen. Doa kula kali, dosa kula kali panjenengan iku pun numpuk. Saatnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, nyari kesempatan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, baik dengan amalan-amalan yang sederhana tadi maupun dengan amalan-amalan yang seringkali kita lupa, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan semua doa-doa tadi. Mau tak lanjutkan, tapi nanti kasihan hafalannya makin banyak, jadi dipending mawon niku saulan salat cekap damel apalan berapa doa tadi, 6 atau 7 doa. Maka kalau coba nanti di pertemuan depan kita tes satu-satu, mboten Pak bercanda. Jadi yang penting sampun diamalkan apa dereng. Nah, harapannya ketika dengar hadis niku diamalkan minimal satu kali. Jadi jangan sampai ditinggalkan Pak. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampun mireng hadis kok mboten nate diamalkan. Sampun nate diajarkan kali kiainya, kali ustadznya, kok mboten diamalkan. Makanya diamalkan. Nanti masih waktu sebulan niki diamalkan paling enggak sekali 7 hari selesai. Sudah diamalkan Pak, sampun, walaupun cuman sekali, tidak apa-apa. Tapi yang penting ada usaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Kita menunggu isya sembari diniatkan iktikaf. Karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu menunggu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya, dia niatnya iktikaf, berdiam diri di masjid, kecuali Allah catat dia sebagaimana orang yang sholat sepanjang waktu tadi. Meskipun jenengan kali pulang buatan sholat sunnah sepanjang waktu nunggu niki, kalau kita niatkan i'tikaf maka dicatat dengan pahala sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.